Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, Bu. Bu. Apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Syukurlah Ibu selalu berharap semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu, baik sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta Amelia untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah kami kami berdosa berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Amelia karena sudah memimpin doa untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dulu. Amelia itu Ada Bu. Marcelina, Ada Bu. Yohanes. Hadir, Bu. Oke, berarti pagi ini anak-anak Ibu hadir semua. Oke, perhatikan ke papan tulis. Ya Bu. Bisa lihat? Bisa Bisa, Bu. Oke, pada pagi hari ini KD kita yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dan indikatornya ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks berita, menemukan unsur-unsur dalam teks berita, menyimpulkan isi teks berita, dan yang terakhir, menanggapi isi teks berita. Kalian sudah perhatikan? Sudah Ya, Bu. Bu. Oke, bahwa materi kita pagi ini tentang Berita. Iya. Oke. Ketika kalian mendengar berita, apa yang ada dalam benak kalian? Apa yang kalian pikirkan? Berita itu selalu disiarkan dalam TV, radio, apalagi majalah, Oke. atau secara mulut ke mulut. Atau disebut oral. Oral. Bukan olang. Oke, Bawan. Ketika kita mendengar berita, mendengar kata berita, berarti langsung terbesit di benak kita bahwa berita itu akan disiarkan lewat TV, lewat radio, adapun lewat media cetak seperti majalah dan koran, atau penyampaian secara oral atau dari mulut ke mulut. Oke. Sejauh ini kalian sudah mengerti apa itu berita? Sudah, Bu. Oke. Jadi sekarang kita masuk pengertian berita. Apa yang kalian ketahui tentang berita? Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Oke, terima kasih kepada Amelia yang sudah memberikan pengertian tentang berita. Dan berita adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di suatu tempat. Oke, kalian bisa paham? Bisa. Bisa, Bu. Sekarang kita masuk ke pengertian teks berita. Kepada Yohanes, Ibu persilakan. Teks berita merupakan Apa? Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur dalam teks berita adalah suatu yang sangat penting untuk membangun sebuah berita, sehingga di saat membaca berita, mereka dengan mudah untuk memahami isi dari berita tersebut. Jadi kalian tahu apa-apa saja unsur yang terdapat dalam sebuah teks berita? 5B tambah 1H. Oke. Atau dalam bahasa Indonesianya Adik sering simbang. disebut Adik simbang. Oke. Nah, unsur 5B yang pertama ada what. Atau dalam bahasa Indonesianya, dalam Apa? bahasa Inggrisnya what. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya apa? Berarti pada bagian ini mau menjelaskan tentang Apa yang Apa yang peristiwa yang terjadi. terjadi? Oke, peristiwa apa yang terjadi. Unsur yang kedua dalam bahasa Inggrisnya where. Sedangkan dalam bahasa Indonesianya di mana? Berarti pada bagian ini mau menjelaskan tentang Di mana Di mana peristiwa peristiwa terjadi? terjadi. Oke, berarti pada bagian ini mau menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, supaya pembaca dapat mengetahui tempat atau lokasi peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Kalian bisa paham? Bisa, Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita masuk pada unsur yang ketiga. Nah, unsur when. Dalam bahasa Indonesianya Kapan? Berarti di sini mau menjelaskan Kapan peristiwa terjadi? kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke. Sekarang kita masuk ke unsur yang keempat, unsur who, yang dalam bahasa Inggrisnya who, berarti kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya siapa? Berarti di sini mau menjelaskan Siapa yang terlibat? Oke, berarti mau mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa tersebut.
Oke, sekarang kita masuk ke unsur yang kelima, yakni unsur why. Unsur why dalam bahasa Indonesianya mengapa. Nah, berarti di sini mau menjelaskan tentang Mengapa itu terjadi. peristiwa terjadi. Oke, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir unsur how. Unsur how atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana. Mau menjelaskan tentang Bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Oke, mau menjelaskan bagaimana proses atau kronologi sehingga peristiwa tersebut bisa terjadi. Oke. Kalian sudah paham? Sudah, Bu. Tadi kita sudah mengetahui pengertian berita itu apa, teks berita itu apa, dan sekarang baru kita selesaikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Sejauh ini kalian bisa paham? Paham, Bu. Tentang materi pada pagi hari ini? Paham, Bu. Oke. Nah, pada kesempatan ini, Ibu sudah menyiapkan teks berita. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian maju untuk membacakan teks berita yang sudah disiapkan. Siapa yang bersedia? Amelia saja. Oke, pada Amelia Ibu silakan. Kontainer, truk kontainer di 10 hari menjelang Lebaran, Kamis 14, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang-barang. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas. Bagi truk bahan pokok atau sembako pada 22 sampai 24 Mei. Larangan itu berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2 truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. kontainer. Oke, terima kasih Amelia. Kalau sudah membacakan teks berita yang di depan kelas. Oke. Pada kesempatan ini Ibu akan membacakan ulang teks berita ini. Dengar baik-baik. 10 hari menjelang Lebaran, Kamis 14 Mei, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang-barang. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk bahan pokok atau sembako pada tanggal 22 sampai 24 Mei. Larangan itu berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2 truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Masih ingat? Sekarang mengenai berita yang sudah kalian dengar, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita ini. Oke, kalian mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu serahkan kepada Amelia. Amelia sebagai ketua kelompok untuk bekerja sama dengan teman-teman agar bisa menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita yang sudah Ibu berikan. Disertakan dengan kesimpulan dari isi berita yang telah kalian baca dengan menentukan unsur-unsurnya saja. Sudah? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jangan lupa kesimpulan dari isi beritanya. Kalau sudah, Ibu persilakan Amelia untuk kembali ke depan kelas untuk membacakan tugas yang sudah diselesaikan oleh kelompok kalian. Vokal Amelia. Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya Pelabuhan Merak. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Semua penumpang yang menumpangi kapal di Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa.